Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan Polri hadir untuk masyarakat guna mempercepat pemulihan pasca bencana di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan dalam apel pemberangkatan personil Polri di lapangan Bayangkara Mabes Polri, Jakarta pada Jumat 26 Desember 2025. Wakapolri menegaskan kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas evaluasi kondisi lapangan yang masih memerlukan penguatan personel dan sarana prasarana. Sehingga Polri menyiagakan total 1.500 personel untuk diterjunkan dalam mempercepat penanganan pasca bencana. Selain personel keamanan, Polri juga mengerahkan berbagai dukungan termasuk bantuan logistik untuk masyarakat terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tanggal 25 September juga bantuan-bantuan kemanusiaan yang sudah di-dropping melalui jalur udara juga sudah cukup banyak, baik oleh pesawat maupun oleh helikopter, termasuk juga menggunakan kapal Polairut. Ini sudah kita distribusikan baik di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, dan di Medan. Ya, yang juga makanan-makanan siap saji, obat-obatan, juga air mineral juga terus menjadi kebutuhan mendasar yang setiap hari kita distribusikan kepada masyarakat. Polri sudah mempersiapkan 91 posko tanggap bencana yang terdiri dari 35 posko ada di Aceh, kemudian 19 posko ada di Sumatera Utara, dan 37 posko ada di Sumatera Barat. Jumlah posko tentunya nanti akan ditambah dengan penambahan jumlah personil. Kemudian peralatan-peralatan berat, yang tadi Pak Astamov sudah menyampaikan kepada saya, untuk doser, eskavator, kemudian dump truck juga kita persiapkan. Hari ini kita sudah persiapkan, besok saya akan ngecek langsung bagaimana operasionalisasi alat-alat berat sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Wakapolri menerangkan pada bulan Desember personel Disaster Victim Identification atau DVI Polri fokus membantu melakukan identifikasi jenazah khususnya di wilayah Sumatera Utara. Selain itu 43 tenaga kesehatan dan 82 personel trauma healing dikerahkan guna memulihkan keadaan. Fokus selama 1 bulan ini tentunya selain mitigasi bencana, kemudian suplai bantuan logistik yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian tenaga kesehatan, alat kesehatan, juga kami bekerja dengan waktu untuk identifikasi jenazah yang belum teridentifikasi. Ya, tim DVI sudah mendapat laporan, baik Sumatera Utara masih ada beberapa jenazah yang terus kita akan DVI melakukan identifikasi dengan menggunakan pendekatan DNA. Ya, kemudian di Sumatera Utara pun demikian. Untuk Aceh, kami akan update kembali berapa kebutuhan untuk tim DVI untuk segera melakukan identifikasi jenazah. Menutup keterangannya, Wakapolri menegaskan Polri akan terus melakukan perbaikan dan penguatan sesuai dengan arahan Kapolri. Kehadiran Polri di tengah masyarakat merupakan bagian dari tugas kemanusiaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka penanganan bencana alam di Provinsi Aceh, Polda Banten melepas 100 personil Satuan Brimob untuk melaksanakan penugasan kemanusiaan Operasi Aman Nusa Dua. Pelepasan dilaksanakan melalui upacara resmi di Mapolda Banten. Berikut informasi selengkapnya dari Bribda Nabila. Pemirsa Polri TV, Polda Banten menggelar kegiatan upacara pelepasan personil Satbrimob Polda Banten pada Operasi Aman Nusa Dua BKO Polda Aceh tahun 2025-2026 yang digelar pada Jumat 26 Desember 2025 bertempat di lapangan apel Polda Banten. Polda Banten melaksanakan upacara pelepasan personel Satuan Brimob Polda Banten dalam rangka penugasan Operasi Aman Nusa Dua di bawah kendali Operasi Polda Aceh tahun 2025-2026.
Upacara pelepasan dilaksanakan di lapangan Apel Polda Banten dan dipimpin langsung oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, didampingi oleh Wakapolda Banten Brigjen Pol Dr. Hendra Wirawan, serta para pejabat utama Polda Banten. Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan bahwa penugasan ini melibatkan 100 personel dari Satuan Brimob yang akan melaksanakan tugas kemanusiaan selama 1 hingga 6 bulan, sesuai dengan situasi dan arahan dari Mabes Polri. Penugasan operasi Aman Nusa II dilatar belakangi oleh bencana alam banjir yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh yang menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Kehadiran personel Brimob menjadi wujud kepedulian dan komitmen Polri dalam melindungi masyarakat terdampak bencana. Brimob akan menjadi garda berperan dalam evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, pengamanan wilayah, serta dukungan pemulihan awal. Kapolda Banten menekankan bahwa personel akan menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari cuaca ekstrim, medan sulit, hingga kondisi psikologis masyarakat terdampak. Oleh karena itu, tugas harus dilaksanakan dengan profesionalisme, disiplin, dan pendekatan yang humanis. Personel juga diminta untuk menjalin sinergi dan koordinasi bersama dengan Polda Aceh, TNI, pemerintah daerah, BPBD, tenaga kesehatan, relawan, serta seluruh unsur terkait agar penanganan bencana dapat berjalan dengan optimal. Semoga pelaksanaan BKO ini, operasi kemanusiaan Aman Nusa II di Polda Aceh, dapat berjalan dengan baik dan mereka nanti kembali setelah operasi Aman Nusa II dalam keadaan sehat, selamat dan kembali ke Polda Banten berkumpul dalam rangka melaksanakan tugas kembali di Banten dan berkumpul terutama dengan keluarga. Semoga sekali lagi kita doakan mereka bisa memberikan dharma bakti yang terbaik bahwa Brimob Polda Banten untuk masyarakat, terutama sekarang yang terdampak bencana di Aceh. Kapolda Banten berharap penugasan kemanusiaan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh, serta menjadi ladang pengabdian dan kehormatan bagi seluruh personel Brimob Polda Banten. Sekian informasi yang dapat disampaikan dengan saya Bribda Nabila dari Bit Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Di Sumatera Selatan, pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan memberangkatkan 100 personil BKO Satuan Brimob Polda Sumsel untuk membantu penanganan dan penanggulangan pasca bencana alam di wilayah hukum Polda Aceh. Pelepasan personil dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andirian R. Jayadi. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Serli Puspitasari dari Bit Humas Polda Sumsel. Hari ini Polda Sumatera Selatan melaksanakan apel pelepasan personil Sat Brimob Polda Sumsel dalam rangka BKO Polda Aceh, penanganan dan penanggulangan pasca bencana alam, dengan memberangkatkan sebanyak 100 personil Sat Brimob Polda Sumsel melalui jalur darat. Apel dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andirian R. Jayadi SIK MSI, didampingi dan Sat Brimob dan PJU Polda Sumsel, bertempat di lapangan Makosat Brimob Polda Sumsel, Jumat 26 Desember 2025. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melaksanakan apel pelepasan personel Satuan Brimob dalam rangka bantuan kendali operasi atau BKO ke wilayah hukum Polda Aceh. Kegiatan digelar di lapangan apel Makosat Brimob Polda Sumatera Selatan pada Jumat 26 Desember 2025. Apel pelepasan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Andirian R. Jayadi sebagai wujud kehadiran negara melalui Polri dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Aceh. Bantuan kemanusiaan ini ditujukan untuk penanganan dan penanggulangan pasca bencana alam banjir bandang, tanah longsor, serta angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Dalam prosesi apel, Kapolda Sumatera Selatan menyerahkan bendera merah putih kepada Komandan Satuan Tugas sebagai simbol kehormatan, tanggung jawab, dan semangat pengabdian personel Satbrimo Polda Sumatera Selatan selama menjalankan misi kemanusiaan. Kapolda Sumatera Selatan menekankan pentingnya profesionalisme, disiplin, dan menjaga nama baik institusi Polri. Personel diminta mengedepankan pendekatan humanis serta membangun sinergi dengan seluruh unsur terkait di lokasi penugasan. Apel pelepasan turut dihadiri oleh Wakapolda Sumatera Selatan, Irwasda Polda Sumatera Selatan, para pejabat utama Polda Sumatera Selatan hingga Kapolrestabes Palembang, serta personel Satbrimo Polda Sumatera Selatan yang akan diberangkatkan ke Aceh. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan resmi personel BKO. Para personel segera bergerak menuju wilayah hukum Polda Aceh untuk melaksanakan tugas kemanusiaan dalam membantu pemulihan pasca bencana alam. Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk selalu hadir membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas dan sinergi antar wilayah dalam menghadapi situasi darurat dan bencana alam. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.